Ini bukan video untuk semua orang, dan memang tidak seharusnya begitu. Kalau kamu mencari hiburan, motivasi cepat, atau kalimat yang membuatmu merasa benar tanpa perlu berpikir, kamu bisa keluar sekarang. Yang akan kamu dengar di sini bukan opini populer. Ini bukan sesuatu yang biasa dibicarakan terbuka, apalagi di ruang publik. Ini adalah pola. Dan pola hanya berguna bagi pria yang mau melihat realitas apa adanya tanpa perlindungan ego. Banyak pria gagal bukan karena kurang usaha, tapi karena mereka beroperasi dengan peta realitas yang sudah usang. Peta yang tidak lagi cocok dengan dunia kencan hari ini, terutama di era media sosial. Di sini, kita tidak berbicara sebagai pengamat, kita berbicara sebagai pria ke pria, setara, tenang, sadar bahwa ada hal-hal tertentu yang hanya dipahami setelah kamu berhenti mencari persetujuan. Anggap ini seperti masuk ke ruangan yang tidak semua pria diizinkan masuk, bukan karena kamu spesial, tapi karena kamu cukup tenang untuk mendengar tanpa defensif. Kalau kamu masih di sini, turunkan tempo pikiranmu. Dengarkan bukan untuk menyetujui, tapi untuk melihat pola yang selama ini bekerja tanpa kamu sadari. Ada satu keyakinan yang tanpa sadar dipegang banyak pria saat masuk ke dunia kencan modern. Keyakinan ini terdengar logis, bahkan terasa dewasa, dan justru karena itu, berbahaya. Keyakinannya sederhana. Kalau gue cukup baik, cukup perhatian, cukup konsisten, dia akan melihat nilai gue. Masalahnya, keyakinan itu tidak lagi bekerja di lingkungan sosial hari ini. Bukan karena wanitanya rusak, bukan karena dunia jadi jahat, tapi karena sistem validasi tempat pikiran wanita beroperasi sudah berubah total. Di era media sosial, ketertarikan tidak tumbuh dari kekurangan. Ia tumbuh dari kelimpahan sinyal. Seorang wanita modern tidak menilai pria dari apa yang dia rasakan saat bersamamu saja. Dia menilaimu dalam konteks, berapa banyak atensi yang sudah dia terima hari itu, berapa banyak opsi yang terlihat di layar, dan seberapa besar stimulasi emosional yang sudah mengisi sistem sarafnya. Jadi saat kamu datang dengan niat baik, stabil, dan aman, itu tidak masuk sebagai nilai tambah. Itu masuk sebagai baseline. Di titik ini, banyak pria bingung. Masa sih tampang dan uang bukan faktor utama? Benar, tapi bukan berarti faktor itu tidak relevan sama sekali. Yang lebih akurat adalah ini. Tampang dan uang bukan pemicu utama keterikatan emosional. Mereka hanya tiket masuk ke arena. Setelah itu, yang bekerja adalah sesuatu yang jarang dibicarakan pria secara terbuka. Bagaimana sistem dopamin wanita merespons validasi online. Like, DM, view, reaction, itu bukan sekedar hiburan. Itu mikrovalidasi konstan yang membentuk standar bawah sadar. Dan pria yang tidak memahami ini akan terus merasa, gue sudah melakukan semuanya dengan benar, tapi kenapa hasilnya nihil? Jawabannya tidak ada di usaha tambahan, tidak ada di kata-kata yang lebih manis, dan jelas bukan di pengorbanan yang lebih besar. Jawabannya ada di satu hal yang belum kita buka. Bagaimana otak biologis bereaksi ketika validasi tersedia tanpa batas, dan apa artinya itu bagi posisi seorang pria di mata wanita. Dan di titik ini, kalau kamu masih berpikir masalahnya ada di kurang ganteng atau kurang kaya, berarti kamu belum melihat sistem yang sebenarnya sedang berjalan. Ketik lanjut kalau kamu siap masuk ke blind spot yang biasanya tidak disadari pria. Bukan karena bodoh, tapi karena tidak pernah diajarkan membaca realitas dengan cara ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu hal kecil. Bukan kewajiban, bukan permintaan. Kalau video ini sampai ke kotamu, tinggalkan jejaknya di komentar. Biar kelihatan sejauh mana percakapan seperti ini bisa berjalan tanpa perlu teriak. Dan kalau kamu merasa pembahasan ini bukan kebetulan muncul di hidupmu, kamu tahu sendiri apa yang perlu kamu lakukan dengan channel ini. Pria yang serius biasanya tidak perlu diingatkan 2 kali. Sekarang, dengarkan baik-baik. Kesalahan terbesar pria dalam membaca wanita modern bukan pada niat, tapi pada cara menafsirkan sinyal. Banyak pria mengira komunikasi terjadi lewat kata-kata, lewat jawaban chat, lewat janji, lewat pernyataan eksplisit. Padahal, sistem yang bekerja di bawahnya tidak peduli pada semua itu.
Wanita bisa mengatakan dia menyukai pria yang tulus, konsisten, dan perhatian. Dan dia tidak berbohong. Tapi yang dia gambarkan adalah narasi sadar, bukan mekanisme biologis yang benar-benar mengatur ketertarikan. Disinilah blind spot itu berada. Otak manusia tidak bereaksi terhadap niat. Ia bereaksi terhadap stimulasi dan perbandingan. Di era media sosial, perbandingan terjadi tanpa henti. Bukan karena wanita sengaja membandingkanmu, tapi karena otaknya dibanjiri input. Setiap scroll adalah kemungkinan. Setiap notifikasi adalah potensi validasi. Setiap interaksi kecil adalah sinyal bahwa dirinya diinginkan. Ini menciptakan satu kondisi psikologis yang jarang disadari pria. Ambang rangsang emosional meningkat. Artinya sederhana. Hal-hal yang dulu terasa spesial, sekarang terasa biasa. Bukan karena kamu tidak cukup, tapi karena sistem sarafnya sudah terbiasa dengan volume atensi yang tinggi. Di titik ini, banyak pria bereaksi dengan cara yang justru memperburuk posisi mereka. Mereka menjadi lebih responsif, lebih cepat membalas, lebih ingin menjelaskan niat baik mereka. Tanpa sadar, mereka sedang berbicara di bahasa yang salah. Ketertarikan tidak lahir dari kejelasan, ia lahir dari ketegangan yang terkontrol. Dan ketegangan ini bukan permainan, bukan manipulasi. Ini adalah respons alami ketika sistem biologis bertemu sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa diprediksi. Pria sering salah mengira ini sebagai wanita suka drama. Tidak. Yang terjadi adalah otak mencari rangsangan yang cukup kuat untuk menembus kebisingan. Perhatikan ini baik-baik. Wanita tidak kehilangan ketertarikan karena pria kurang baik. Mereka kehilangan ketertarikan karena tidak ada lagi sinyal baru yang harus diproses otak. Semua sudah jelas, semua sudah tersedia, semua sudah aman. Dan sistem biologis tidak bertahan hidup dari rasa aman. Ia bertahan dari stimulus dan dinamika. Ini bukan tuduhan, ini bukan penghakiman, ini penjelasan mekanis. Kalau kamu gagal membaca ini, kamu akan terus merasa seperti pria yang melakukan segalanya dengan benar, tapi selalu berada satu langkah di belakang pria lain yang bahkan tidak berusaha sekeras kamu. Bukan karena mereka lebih baik, tapi karena mereka selaras dengan sistem yang sedang berjalan. Di segmen berikutnya, kita tidak akan bicara soal tips. Kita akan pasang kerangka berpikir. Kerangka yang membuatmu melihat pola sebelum ia terjadi, bukan bereaksi setelah semuanya terlambat. Sekarang kita berhenti melihat kejadian, kita mulai membaca sistem. Pria yang terus gagal di era ini biasanya fokus pada momen. Kenapa chat berubah dingin? Kenapa respon melambat? Kenapa tiba-tiba jarak muncul tanpa penjelasan? Pria yang memahami pola tidak sibuk dengan itu, karena dia tahu sinyal tidak pernah berdiri sendiri. Yang bekerja di balik layar adalah mekanisme biologis yang konsisten, terlepas dari budaya, kata-kata, atau niat sadar. Di era media sosial, otak wanita hidup dalam kondisi yang disebut dopamine saturation. Dopamin bukan hormon bahagia, ia adalah hormon anticipation, harapan, penantian, rasa ada sesuatu yang mungkin terjadi. Masalahnya, ketika validasi tersedia tanpa usaha, like datang tanpa komitmen, DM masuk tanpa risiko, perhatian muncul tanpa investasi, maka sistem dopamin kehilangan sensitivitasnya. Ini sama seperti telinga yang terbiasa dengan suara bising. Nada normal tidak lagi terdengar. Disinilah posisi pria diuji. Bukan soal seberapa keras kamu berusaha, tapi apakah kehadiranmu mengganggu pola lama atau hanya ikut tenggelam di dalamnya. Perhatikan ini pelan-pelan. Ketertarikan bukan keputusan sadar. Wanita tidak duduk lalu berpikir, pria ini terlalu tersedia, jadi aku kehilangan rasa. Yang terjadi adalah respons otomatis. Sistem limbik membaca. Tidak ada misteri, tidak ada jeda, tidak ada ruang bagi antisipasi. Dan tanpa antisipasi, dopamin turun. Ketertarikan ikut turun. Inilah kenapa pria yang tidak terlalu berusaha sering terlihat lebih menarik. Bukan karena dia cuek,
tapi karena hidupnya tidak berputar pada satu sumber validasi. Otak membaca itu sebagai kelimpahan internal. Pria seperti ini tidak mengirim sinyal kebutuhan. Dia mengirim sinyal stabilitas atensi, dan itu langka. Pola ini selalu sama. Terlalu cepat hadir, prediktabilitas. Prediktabilitas, penurunan antisipasi. Antisipasi turun, dopamin turun. Dopamin turun, emosi ikut mati. Tidak ada drama, tidak ada konspirasi, hanya mekanisme. Dan pria yang paham sistem tidak mencoba menjadi misterius. Dia memiliki hidup yang tidak bisa diakses penuh. Bukan karena sengaja menahan, tapi karena memang ada prioritas lain yang nyata. Tubuh wanita merespons itu lebih dulu, jauh sebelum pikirannya mencari alasan logis. Di titik ini, kamu mulai melihat kenapa tampan dan kaya tidak pernah cukup. Karena mereka hanya mempercepat akses, bukan mempertahankan ketertarikan. Yang mempertahankan ketertarikan adalah bagaimana sistem saraf merespons keberadaanmu dari waktu ke waktu. Dan sekarang kamu tahu, ini bukan tentang trik, ini tentang posisi dalam sistem. Kalau pola ini mulai terasa masuk akal, kita akan bergerak ke bagian yang paling tenang dan paling menentukan. Di titik ini, biasanya ada dua reaksi. Sebagian pria mulai ingin mencatat, mencari cara cepat menerapkan, atau bertanya, terus gue harus ngapain? Dan sebagian lain hanya diam. Bukan karena bingung, tapi karena mulai melihat hidupnya sendiri dari sudut yang berbeda. Pria yang serius jarang bergerak karena disuruh. Mereka bergerak karena ada keselarasan internal. Karena ada bagian dalam dirinya yang berkata, ini menjelaskan banyak hal. Kalau kamu termasuk yang kedua, kamu sudah tahu kenapa pembahasan seperti ini tidak pernah ramai di ruang terbuka. Karena ia tidak memberi ilusi harapan, ia memberi kejelasan posisi. Channel ini tidak dibangun untuk mengejar angka. Ia ada untuk pria yang mulai memahami bahwa status sosial hari ini tidak hanya dibentuk oleh apa yang terlihat, tapi oleh bagaimana atensimu terdistribusi. Pria yang terus menghabiskan energi mengejar satu sumber validasi akan selalu kalah dari pria yang hidupnya sudah penuh sebelum wanita masuk ke dalamnya. Dan kalau kamu bertahan sejauh ini, itu sinyal bahwa kamu bukan sekedar menonton. Kamu sedang menyesuaikan ulang cara membaca dunia. Biasanya, pria seperti ini akan kembali, bukan karena diingatkan, tapi karena ada percakapan yang belum selesai di kepalanya. Konten selanjutnya akan berbicara tentang hal yang sama, tanpa teriakan, tanpa drama, tanpa janji perubahan instan. Hanya pola, hanya sistem, dan konsekuensi dari memahami atau mengabaikannya. Kalau kamu merasa ini bukan konsumsi pasif, kamu tahu bagaimana caranya memastikan percakapan ini tetap ada. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibuktikan ke siapapun. Pria yang paham sistem bergerak senyap. Setelah semua ini, biasanya tidak ada ledakan emosi. Yang ada justru keheningan. Karena sekarang kamu melihat ada dua jalur hidup pria. Bukan sebagai ancaman, bukan sebagai pilihan moral, hanya sebagai konsekuensi alami. Jalur pertama adalah pria yang terus beradaptasi secara reaktif. Dia membaca sinyal setelah semuanya berubah. Dia menyesuaikan diri setelah atensi ditarik. Dia terus merasa satu langkah terlambat, meski usahanya tidak pernah sedikit. Di jalur ini, wanita selalu terlihat kompleks, membingungkan, dan berubah-ubah. Padahal yang berubah bukan mereka. Yang berubah adalah lingkungan stimulasi tempat mereka hidup. Jalur kedua adalah pria yang membaca sistem sebelum bereaksi. Dia tidak bertanya kenapa hasilnya berbeda. Dia bertanya di sistem apa dirinya sedang beroperasi. Pria ini tidak mengontrol orang lain. Dia mengontrol distribusi atensinya sendiri. Dan itu mengubah cara dunia meresponsnya. Bukan karena dia menjadi dingin, tapi karena kehadirannya tidak tersedia tanpa batas. Di jalur ini, wanita tidak selalu bertahan, dan itu tidak dianggap kegagalan.
Itu dianggap seleksi alami. Tidak ada drama, tidak ada pembuktian, hanya kesesuaian atau tidak. Sekarang kamu tahu, ini tidak tentang menang dalam kencan, ini tentang posisi hidup. Kamu bisa menutup video ini dan kembali ke pola lama. Atau kamu bisa membiarkan pemahaman ini bekerja diam-diam, mengubah cara kamu bergerak tanpa perlu menjelaskannya ke siapapun. Keduanya sah, keduanya stabil. Tapi hanya satu yang membuatmu tidak lagi bingung saat dunia tidak bereaksi seperti yang kamu harapkan. Dan pria yang sudah melihat sistem tidak pernah benar-benar bisa kembali tidak tahu.